Kawan literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Yeay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku ya. Seperti biasa ya, di malam Selasa ya, ada Senin Berbuku. Nah itu artinya ada pembacaan buku untuk Anda. Nah Anda bisa menyimak dan juga bisa menanggapi apa yang sedang saya baca. Nah oke, yang mau ikutan nanggapin ya apa yang kita baca hari ini ya, malam hari ini, boleh dikirim WA aja ya di 08554200912. Nah Anda yang punya informasi lain juga boleh dikirimkan ke sini ya di 08554200912. Nah masih dengan buku yang sama. Tapi sebelum saya ke buku, gimana nih kabar Anda? Sehat ya? Ya dong, harus sehat, harus bahagia. Biarpun kondisi mungkin lagi seret ya ekonominya, tapi kita optimis aja deh bahwa nanti kelak ya akan ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Dan pastinya dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, nasib kita juga jauh lebih baik dong. Harusnya gitu, ya nggak sih? Ya, saya masih dengan buku yang sama, Takdir. Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Yang ditulis oleh Peter Carey, seorang peneliti yang concern banget ngobrolin soal Diponegoro. Nah, kenapa buku ini saya dirikan ke ruang dengar Anda? Karena tahun ini ya, ini bertepatan dengan peringatan 200 tahun Perang Jawa. Ya kan, kita tahu Perang Jawa berlangsung pada mulai tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini sudah 2025, artinya sudah 200 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Perang yang luar biasa, maha dahsyat. Karena sampai membuat VOC waktu itu ya, ya meskipun kalah ya, tapi paling tidak cukup menguras berangkasnya VOC sampai rugi. Pokoknya berapa juta atau mungkin kalau dinilai di sekarang triliunan kali ya. Ya, minggu kemarin kita sudah merampungkan satu bab, yaitu bab ketiga. Bab ketiga itu ngobrolin soal apa sih? Iya, ini berziarah ke pantai selatan. Nah, ini pergumulan spiritualitasnya Pangeran Diponegoro ya, ketemu dengan Nyi Roro Kidul dan juga ketemu dengan Sunan Kalijogo. Nah, tapi saya tidak mau mengulas itu lagi. Kita langsung aja menuju ke bab berikutnya supaya bukunya cepat selesai. Ya masih tebel banget nih. Iya, bukunya aja tebelnya berapa lama nih? Wah, ada 464 halaman. Baik, kita masuk ke bab 4. Judulnya Orde Baru, Dendles dan Keraton-Keraton Jawa Tengah tahun 1808. Nah, di bagian pertama Peter Carey memberi judul kecil Orde Baru Dendles. Awal runtuhnya tanah Jawa adalah ramalan yang disampaikan kepada Diponegoro di Parangkusumo. Nah, bagian ini sudah dimuat dalam halaman ke-68 dari buku ini. Nah, secara khusus ia diberitahu hal itu akan mulai terjadi hanya dalam tempo 3 tahun ke depan. Ini seolah-olah merupakan sebuah petunjuk. Karena pada 5 Januari 1808, Marskal Herman Willem Dendles tiba di Batavia untuk memangku jabatan sebagai Gubernur Jenderal. Sebagai ahli hukum, seorang revolusioner, politisi, dan serdadu profesional, Dendles benar-benar merupakan
produk baru Eropa yang ditempa oleh revolusi Prancis. Ia pernah ikut dalam revolusi patriotik melawan Stadler. Sebentar, kacamata saya agak ini nih burem. Ini dia baru kelihatan. Stadler Willem kelima. Dan sebagai komandan Legion Batavia pada tahun 1793. Nah, tentaranya juga bertempur di pihak angkatan darat Republik Prancis untuk menaklukkan Belanda pada Desember 1794 sampai Januari 1795. Sebagai ketua partai unitaris yang pro Prancis, ia kemudian membangun reputasi diri sebagai seorang yang berkarakter, kepala batu, sentimental, dan nekat. Bak ditakdirkan untuk membuat jejak abadi dalam sejarah Jawa. Daendels adalah pribadi yang cermat, berkemauan keras, dan gemar menggunakan kekuatan senjata untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karakter diri seperti inilah yang mengantarkan Daendels kepada Napoleon, yang kemudian menugaskan satu-satunya marskal non-Perancis ini untuk mengamankan Jawa sebagai basis militer Perancis di Lautan Hindia untuk melawan Inggris. Nah, jadi sebenarnya nggak cuman Belanda ya yang ikut terlibat dalam penjajahan di Jawa ini, termasuk Perancis, Inggris gitu ya. Nah, karena sebenarnya Eropa di era itu nggak akur gitu antara Perancis, Belanda, dan Inggris itu, Jerman apalagi ya. Nah, ini sebenarnya mereka nggak akur. Nah, persoalannya adalah karena kita ini di wilayah di bawah kekuasaan mereka ya, kita jadi ini nih bagian dari efek dari perang di antara mereka. Nah, saya lanjutkan ya. Setelah beruntung dapat lolos dari blokade ketat Angkatan Laut Inggris di Eropa, Daendels akhirnya tiba di Jawa dan mendapatkan pulau ini nyaris tanpa pertahanan. Sekalipun tugas utamanya adalah mengurus soal-soal militer, Daendels di Jawa rupanya juga tertarik melebarkan sayap kewenangannya dengan mereformasi administrasi pemerintahan VOC yang korup. Menyusul kebangkrutannya pada tahun 1799, VOC ketika itu pengelolanya telah diambil alih dan berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat Belanda. Piagam kolonial yang baru tahun 1803 telah merencanakan perubahan-perubahan luas dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Daendels membawa serta ke tempat tugasnya yang baru ini semua ketegasan dan sikap tak kenal ampun yang sudah menjadi cap pribadinya dalam karir militer dan politik di Eropa. Dalam 3 tahun masa pemerintahannya, yaitu antara 1808 sampai 1811, ia meletakkan dasar-dasar bagi negara kolonial modern di Indonesia. Salah satu pertimbangan strategis sang gubernur jenderal dalam merancang pertahanan Jawa adalah posisi dari istana-istana Jawa yang selama ini mandiri. Kekuatan dan pengaruh keraton dianggap dapat menjadi pesaing potensial pemerintahan Eropa dan bisa menjadi sekutu berwajah ganda yang pantas diragukan loyalitasnya dalam menghadapi serangan musuh. Keraton Yogyakarta adalah ancaman terbesar yang harus diwaspadai sebab sumber daya militer dan cadangan keuangannya yang kuat sungguh sangat membahayakan. Daendels sadar betul akan hal ini. Bahkan menurut pejabat VOC Nicolaus Engelhard, sebelum meninggalkan Belanda, Marskal sudah memiliki prasangka tersendiri terhadap Sultan. Ia ingin membuat Raja Jawa itu merasakan superioritasnya dengan menggebuknya pada kesempatan pertama.
Sekalipun pandangan Engelhardt perlu kita sikapi dengan hati-hati, mengingat posisinya sebagai lawan dan pengkritik yang pahit atas kebijakan-kebijakan sang marskal, namun jelas bahwa Daendels berhasrat sekali untuk meletakkan hubungan antara Batavia dan keraton-keraton di atas landasan baru. Hanya dalam tempo 1 bulan lebih setelah menjabat gubernur jenderal pada tanggal 14 Januari 1808, ia sudah memberitahu Engelhardt tentang keinginannya untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan. Ia juga mengatakan kepada para pejabat senior VOC itu bahwa ia akan menghapuskan satuan pemerintahan yang terpisah di daerah pantai timur Laut Jawa. Daendels ingin berhubungan langsung dengan para pejabat Belanda, residen kala itu, yang bertugas di wilayah keraton-keraton Jawa tersebut, tanpa harus melalui kantor gubernemen di Semarang. Pada tanggal 25 Februari, Daendels memberi pengarahan kepada para residennya perihal sikap baru pemerintah terhadap keraton. Dalam pasal 5 digarisbawahi, betapa pentingnya bagi Daendels kehormatan dan prestis pemerintahan baru Prancis Belanda yang ia pimpin. Mereka, para residen, harus menegaskan kehadiran mereka sendiri tanpa tedeng aling-aling, untuk memberi kesan kepada raja-raja betapa megah dan perkasanya pemerintahan kerajaan Belanda sekarang ini di bawah perlindungan Napoleon Agung, dan menginspirasi mereka dengan rasa gentar dan hormat. Itulah tulis Daendels. Sebelum rencana-rencana itu diimplementasikan, baik Engelhardt maupun residen Yogyakarta, Matthias Waterloo menanggapi permintaan Daendels akan informasi-informasi seputar keraton dengan mengajukan sebuah usulan kebijakan aneksasi atau pencaplokan wilayah-wilayah baru secara tegas. Lalu apa yang dilakukan oleh Daendels? Nah, inilah dia. Pada bagian berikutnya, Peter Carey memberi judul kecil Rencana Aneksasi di Jawa Tengah dan Timur. Dalam memorandum terakhirnya sebelum meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa pada tanggal 14 Mei, Engelhardt mendesak Daendels untuk memutus hubungan antara keraton-keraton dengan pantai utara Jawa demi kebaikan ke depan. Langkah ini harus dilakukan begitu kekuatan militer yang cukup tangguh telah terbentuk untuk menakut-nakuti keraton-keraton dan suatu garis perbatasan baru harus dirundingkan dengan pihak keraton. Dalam penentuan tapal batas baru, wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar untuk diambil alih, yakni wilayah-wilayah milik keraton yang berbatasan dengan wilayah pantai utara, harus didefinisikan ulang sebagai wilayah atau teritori pemerintahan Eropa. Tindakan ini dapat diawali dengan memberhentikan semua bupati yang ditunjuk oleh pihak keraton dan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para penguasa Jawa Tengah bagian selatan. Sementara kedudukan mereka yang tidak memiliki ikatan keluarga semacam itu tetap dipertahankan. Begitulah persisnya apa yang dilakukan Belanda setelah Perang Jawa. Gagasan residen Yogyakarta waktu itu, Matthias Waterloo, bahkan lebih tajam lagi. Ia dengan keras mengusulkan satu pembagian wilayah baru untuk Jawa Tengah bagian selatan, yakni dengan mencaplok sebagian distrik-distrik kunci seperti Pajang, Mataram, Kedu, Bagelen, dan Banyumas, serta Pulau Nusa Kambangan dan pelabuhan laut dalam Cilacap. Distrik-distrik wilayah barat ini menghasilkan padi yang dibutuhkan pemerintah Eropa untuk memberi makan garnisum
tentara Belanda di pantai utara Jawa dan Indonesia Timur. Ia juga mendesak diakhirinya kesemrawutan dalam pembagian lahan antar keraton di Tanah Inti atau Negara Gung yang memunculkan begitu banyak perang desa dan tindak kriminal lainnya. Bersama dengan memorandum terakhir Engelhardt, atasannya yang berkedudukan di Semarang, Surat Waterloo menjadi cetak biru bagi kebijakan aneksasi yang jika dilaksanakan akan mengubah total gambar peta politik Jawa. Banyak kebijakan atas isu-isu kunci yang diterapkan pemerintah Eropa berangkat dari titik ini hingga berakhirnya Perang Jawa. Di antara kebijakan-kebijakan itu termasuk yang berkaitan dengan akses pada sumber daya alam dan manusia yang strategis, seperti kayu, hasil bumi, tenaga kerja, keamanan pantai selatan Jawa yang rapuh selama perang, aneksasi daerah-daerah lumbung padi, seperti di daerah Kedu, Bagelen, dan Banyumas, kejelasan batas wilayah Keraton Surakarta dan Yogyakarta di wilayah-wilayah kunci atau Negara Gung, serta kontrol politik dan militer yang lebih ketat terhadap keraton. Maka di bagian berikutnya, Peter Carey mencoba mencermati maklumat Daendels soal upacara seremonial dan etiket. Inilah politiknya Daendels pada masa itu. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Daendels pada waktu itu adalah bagaimana kemudian wilayah-wilayah di Jawa ini, terutama yang berada di bawah kekuasaan keraton, ini dibagi-bagi ya, dipecah-pecah, terutama di pesisir Jawa nih. Nah, ini yang agaknya seru. Nah, mungkinkah? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Mungkinkah kita ini adalah bagian dari itu ya, istilahnya. Lalu bagaimana dengan kebudayaan yang berlangsung di Pekalongan, katakanlah seperti itu? Mungkinkah kebudayaan yang berlaku adalah kebudayaan ala Eropa gitu? Karena mau tidak mau, apa yang terjadi di pantai utara ini adalah bagian dari politiknya Belanda. Menarik tuh. Lain waktu deh kita bahas soal itu. Baik, kita menuju ke bagian berikutnya. Maklumat Daendels soal upacara seremonial dan etiket. Nah, sementara ide-ide tentang pembagian wilayah baru di Jawa sedang digodok di Batavia, Daendels mulai bergerak mengimplementasikan rencana-rencananya tentang hubungan baru dengan pihak keraton. Langkah pertamanya adalah menghapus posisi gubernur dan direktur pantai timur Laut Jawa untuk ia melaksanakan sendiri pada tanggal 13 Mei 1808. Sekarang terbukalah jalan bagi komunikasi langsung antara gubernur jenderal dan para residen. Inilah langkah pertama Daendels dalam sentralisasi pemerintahan kolonial yang berpusat di Batavia. Setelah itu, pada tanggal 28 Juli 1808, Daendels merangsek terus dengan mengumumkan secara resmi maklumat tentang tata upacara seremonial dan etiket. Langkah ini menghapus banyak sekali fungsi-fungsi seremonial yang wajib dipenuhi oleh para residen terhadap raja-raja yang oleh Daendels dianggap merendahkan pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, para residen diberi tambahan berbagai privilege atau hak-hak pengistimewaan yang lebih cocok untuk posisi baru mereka sebagai wakil langsung gubernur jenderal dan pemerintahan Raja Louis Bonaparte di Den Haag. Para residen sekarang mendapatkan gelar menteri dengan baju seragam baru dan hak untuk menggunakan payung kerajaan berwarna biru dan warna emas berhias lambang kerajaan Belanda. Dalam acara-acara pertemuan resmi, mereka tidak perlu lagi menanggalkan topi mereka saat menghampiri raja. Bahkan rajalah yang harus berdiri menyambut mereka dan langsung mempersilahkan mereka mengambil tempat duduk di sebelah kiri singgasana.
Hal ini memungkinkan para residen untuk duduk persis sejajar dengan raja. Dengan demikian, residen tidak lagi dituntut untuk melayani raja seperti hamba yang menuangkan minuman atau memberikan sirih pinang. Pasal-pasal lain juga mengatur bentuk baru ucapan salam dan penyambutan raja baik di dalam ataupun di luar keraton. Hal terpenting dari aturan baru ini adalah bahwa residen tidak lagi harus menghentikan kereta kudanya jika berpapasan dengan kereta kuda raja di jalan umum. Berbagai perubahan dalam tata cara seremonial ini mengubah secara mendasar posisi para wakil Belanda di istana-istana Jawa. Perubahan ini menghunjam tepat di jantung pemahaman orang Jawa tentang kehadiran Belanda di Indonesia. Reclefs menganalisis filsafat politik Jawa ini berdasarkan 3 teks Jawa dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Hal ini memberikan bukti bahwa di penghujung abad ke-18, Keraton Yogyakarta mengakui kehadiran Belanda di Jawa Barat, terutama di wilayah Pasundan, dengan menganggap Belanda sebagai keturunan sah Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Pajajaran keberadaannya kurang lebih sezaman dengan kerajaan besar di Jawa Timur, Majapahit, dan memiliki catatan sejarah yang samar-samar. Namun, ingatan atasnya terpelihara secara mitologis dalam literatur babat Jawa modern. Bagi orang Jawa, Pajajaran memiliki 2 ciri penting. Pertama, Pajajaran adalah sebuah kerajaan asing karena letaknya di daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda. Kedua, kerajaan tersebut berada di pegunungan, di dataran tinggi Priangan, tempat yang dalam pandangan dunia Jawa berkaitan dengan dunia roh-roh halus. Nama Priangan juga berasal dari kata Jawa, Parahyangan, yang berarti tempat kediaman roh-roh halus. Kerajaan Pajajaran juga punya kaitan penting dengan Raja-Raja Mataram karena permaisuri spiritual mereka. Ratu Kidul, menurut tradisi keraton, adalah seorang putri Pajajaran. Dalam tradisi yang sama, juga disebutkan bahwa Belanda merupakan penerus yang sah dari kerajaan asing Pajajaran di daerah Priangan yang memiliki arti penting secara spiritual. Legitimasi semacam ini dapat ditelusuri sampai jauh kepada Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen yang pada tahun 1619 mendirikan kota Batavia di lokasi pelabuhan ikan orang Sunda, Sunda Kelapa atau Jayakarta. Dalam pandangan Jawa, Jan Pieterszoon Koen dapat ditelusuri asal-usul mitisnya dari rahim seorang putri Pajajaran lain lagi yang membawa tanda-tanda legitimasi kerajaan dalam bentuk budenda, kemaluan wanita yang menyala-nyala. Diponegoro jelas sangat memahami tradisi ini. Dalam tulisan-tulisannya di pengasingan di Makassar, Pangeran merefleksikan dikotomi antara Majapahit dan Pajajaran sebagai wakil dari 2 tradisi kerajaan di Jawa dengan menghubungkan hikayat-hikayat yang dikenal baik oleh masyarakat tentang sepasang meriam bernama Kiai Setoma dan Nyai Setomi. Ia meyakini bahwa 2 meriam ini merepresentasikan orang Belanda dan orang Jawa dengan mengatakan bahwa setelah dikuasai Belanda, kota Batavia telah menjadi pengganti Pajajaran. Pajajaran wus ngalih Kutaniro Batawi. Bagi Diponegoro dan orang-orang yang sejaman dengannya, para gubernur jenderal Belanda, penerus Koen, termasuk Dendels tentu saja, adalah mitra senior yang berdaulat di Jawa. Namun mereka adalah penguasa yang tidak punya hak apapun atas kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan.
Ketika Diponegoro meninggalkan Magelang menuju Semarang dan Batavia setelah ditangkap oleh De Cook pada tanggal 28 Maret 1830. Ia menulis dalam babat bahwa ia meninggalkan tanah Jawa. Jengkariro nenggih saking tanah Jawa. Yang memberi petunjuk bahwa ia menganggap diri sedang pergi ke sebuah kerajaan asing. Ekspresi praktis dari filsafat politik ini berakar dalam pandangan Jawa tentang hegemoni dualistik tentang pulau itu dengan Belanda memerintah di bagian barat dan orang Jawa sendiri memerintah di bagian tengah dan timur. Sebab Jawa Tengah dan Jawa Timur juga dikenal sebagai pusatnya kejawen atau kekuasaan penduduk yang berbahasa Jawa. Kalaupun para raja di Jawa Tengah bagian selatan menyebut Gubernur Jenderal Belanda dengan penuh hormat sebagai Engkang Eyang, ini tidak mengindikasikan suatu hubungan personal yang akrab. Justru persis sebaliknya, bahwa sekalipun para gubernur jenderal itu dihormati sebagai penguasa senior, namun mereka tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam urusan-urusan intern keraton. Dan memang, dalam hampir setiap kejadian ketika seorang gubernur jenderal mengunjungi keraton-keraton sampai pecahnya perang Jawa, berbagai kesulitan pun timbul. Seorang gubernur jenderal baru juga diharapkan menerima ucapan selamat dari sultan di ibu kota kolonial di Batavia, bukan di tempat lain. Tindakan tata krama yang dianggap wajar saja dari suatu kedutaan besar kepada kerajaan tetangga. Jadi, jelas, ini bukan tindakan yang menandakan ketundukan seorang raja taklukkan kepada penguasa pengayomnya. Dalam kondisi semacam ini, residen sebagai wakil Belanda di wilayah keraton berada dalam posisi kritis alias terjepit. Dalam pandangan Jawa, ia dianggap menempati posisi ganda yang terdiri dari dua orang, yakni patih atau menteri pertama dan residen. Kedua pejabat ini memiliki kesetiaan baik terhadap penguasa Belanda maupun Raja Jawa. Dengan demikian, residen diperlakukan oleh penguasa Jawa sebagai duta besar dari VOC, Serikat Dagang Hindia Timur itu. Pada saat bersamaan, seorang residen juga dituntut untuk memenuhi fungsi-fungsi seremonial tertentu di istana. Kadang-kadang ia bahkan harus berlaku sebagai pesuruh yang menuangkan anggur dan sirih pinang raja pada resepsi-resepsi kenegaraan. Maklumat Daendels secara efektif sekali menghancurkan struktur politik lama dan makin memperkuat cengkeraman pemerintahan Belanda di tanah Jawa. Jika pasal-pasal dalam maklumat itu dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan Daendels, maka tidak akan ada lagi anggapan bahwa residen adalah pembantu milik bersama antara pemerintah kolonial Belanda dan Raja Jawa. Reaksi Sultan kedua, sebagaimana dicatat oleh sumber-sumber Jawa maupun Belanda, adalah sangat kecewa. Menurut Babat Keraton Yogya, Sultan sangat prihatin dengan seriusnya dampak perubahan ini. Seperti dicatatkan oleh Peter Carey merujuk pada Babat Ngayogyakarta. Sang Sultan terganggu batinnya, sungguh bergulat dengan banyak masalah. Ia sudah merasakan tentang masa depan bahwa company akan berkuasa, menggusur martabat kerajaannya dan menghancurkan otoritasnya. Akhirnya, mereka akan menyapu bersih Pulau Jawa, seperti emas tersapu oleh air. Dalam babatnya, Diponegoro mengacu pada diskusi-diskusi hangat menyusul diterimanya berita tentang maklumat Daendels itu di Yogyakarta. Pangeran secara khusus menyebutkan susunan tempat duduk baru dan hak menteri atau residen untuk membawa payung berlambang kerajaan Belanda sebagai sesuatu yang menyakitkan hati.
Sebuah sumber Jawa lain menggambarkan situasi ini sebagai mendudukkan residen sama tinggi dengan sultan. Meski hanya disinggung sedikit saja, jelas bahwa reformasi Daendels sangat tidak menyenangkan hati pangeran. Salah satu tujuan perang tiada lain ialah mengembalikan Jawa kepada keadaan sebelum reformasi Daendels, Juli 1808. Sehubungan dengan hal itu pula, dalam perundingan-perundingan awal gencatan senjata pada Desember 1829, Belanda sempat ditawari beberapa opsi yang kesemuanya terkait dengan era pra-Daendels. Seperti dalam hal perdagangan, Belanda dituntut untuk hanya membatasi diri pada 2 kota di pantai utara Jawa, Batavia dan Semarang. Pengalaman Diponegoro dalam krisis 1808 memberi warna pada filsafat politiknya untuk jangka yang panjang. Pada awalnya, konflik terbuka dapat dihindari. Residen Yogyakarta yang baru, Peter Engelhard, sepupu gubernur terakhir Semarang dan anggota keluarga Swiss Belanda yang terkenal sangat cakap itu, adalah seorang diplomat yang fasih berbicara, wasis amicoro di mata orang Jawa. Selama menjabat, ia mampu memperlembut sifat keras dan arogansi tuntutan Daendels itu. Tetapi jelas bahwa perubahan-perubahan posisi keraton berhadapan dengan pemerintahan Eropa tidak dapat bertahan lama dengan upaya sopan santun diplomatik belaka. Babat Keraton Jogja menggambarkan begitu menerima maklumat Daendels, Sultan langsung memerintahkan mengubah kursi singgasananya agar posisinya tetap lebih tinggi selama upacara-upacara kenegaraan berlangsung. Ia juga memerintahkan membuat dampar atau kursi singgasana yang lebih sempit sehingga hanya sultan yang dapat duduk di situ. Pada saat yang sama, sebuah dudukan kaki dari kayu ditaruh di bawahnya, sehingga sultan dapat selalu duduk lebih tinggi daripada residen. Prosedur ini akan berakibat nyaris fatal saat kunjungan pertama Raffles ke Yogyakarta pada bulan Desember 1811. Reaksi Keraton Surakarta terhadap maklumat 28 Juli itu tampak jelas lebih akomodatif. Van Bram, residen Surakarta yang menjabat antara tahun 1808 sampai 1810 dan juga 1811, terkejut oleh perbedaan yang mencengangkan dalam persahabatan yang ditunjukkan 2 keraton itu ketika ia mengunjungi Yogyakarta pada pertengahan Oktober 1808. Sultan tidak dapat berbicara bahasa Melayu sehingga sulit untuk bercakap-cakap dengan dia. Begitulah catat Van Bram, seraya menambahkan bahwa ia menangkap suatu tatapan liar di mata Sultan yang mengindikasikan rasa curiga dan takut. Laporan-laporan bernada semacam ini hanya mempertegas keyakinan Daendels. Setelah mendapat kabar bahwa Sultan menerima aturan baru seremonial itu, Daendels menulis, itu sangat bertolak belakang dengan Sultan Yogyakarta. Penghinaan yang dia rasakan dari pemerintah Belanda menyebabkan dia tidak menyetujui aturan seremonial baru. Dan ia agaknya merancang sebuah rencana untuk melepaskan diri dari bata Belanda. Maka dimulailah tahap baru, konfrontasi Yogyakarta melawan Gubernur Jenderal Guntur, di mana Kesultanan Yogyakarta pada mulanya masih dapat bertahan terhadap tekanan-tekanan Belanda. Lalu kira-kira apa yang terjadi berikutnya? Saya akan hadirkan nanti ya. Tapi saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Barangkali sudah ada. Belum ada. Baik. Saya tunggu opini Anda, tanggapan Anda di 08554 200912. Masih ditunggu di sini